Oke, halo semua. Buat kalian anak-anak TKJ, pasti sering dengar kata subnetting dan langsung pusing kan? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bongkar tuntas soal perhitungan subnetting, tapi pakai cara yang gampang banget. Jamin ngerti. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita ngitung-ngitung, kita harus paham dulu kenapa sih kita butuh subnetting. Gini deh, bayangin alamat IP di internet itu kayak kafling tanah. Jumlahnya tuh terbatas, nggak bisa kita cetak sesuka hati. Nah, setiap HP, laptop, atau apapun yang nyambung ke internet kan butuh alamat sendiri-sendiri. Makanya, kita harus super pintar buat ngaturnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Misal satu kantor dapat satu blok alamat IP besar, tapi di dalamnya kan ada macam-macam divisi, ada marketing, keuangan, IT. Kalau semuanya digabung di satu jaringan gede, wah, bisa boros banget dan keamanannya juga kurang. Disinilah subnetting jadi pahlawannya. Jawabannya yaitu tadi, subnetting. Jadi, kita ambil satu jaringan raksasa itu, terus kita potong-potong jadi beberapa jaringan yang lebih kecil, yang lebih gampang diatur. Jadi setiap divisi di kantor tadi bisa punya kafling jaringannya sendiri. Keren kan? Jadi, gampangnya, subnetting itu ya proses memecah jaringan besar jadi kecil-kecil. Tujuannya bukan cuma buat hemat alamat IP aja loh, tapi juga biar performa jaringan lebih ngebut dan pastinya lebih aman. Karena lalu lintas datanya nggak campur aduk, jadi lebih teratur, dan kita bisa pasang aturan keamanan yang beda-beda buat tiap subnet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Lupain deh cara-cara ngitung yang beribetnya minta ampun. Serius, buat nyelesain soal subnetting apapun, kita cuma perlu jawab 4 pertanyaan simpel ini. Anggap aja ini resep rahasia kita. Nah, ini dia 4 pertanyaan saktinya. Pertama, kita bakal bikin berapa jaringan kecil. Kedua, tiap jaringan kecil itu muat berapa perangkat. Ketiga, alamat awal tiap jaringan itu berapa aja. Dan yang terakhir, alamat mana aja yang valid buat dipakai. Kalau 4 ini kejawab, beres semua urusan subnetting. Udah cukup teorinya nih, sekarang waktunya praktek. Kita bakal pakai contoh yang paling sering keluar, entah itu di ulangan atau ujian sertifikasi, yaitu IP address kelas C. Kita bakal pakai resep 4 pertanyaan tadi buat mencahin soal ini bareng-bareng. Oke, ini dia soal kita. 192.168.1.0/26. Nah, jangan panik dulu nih lihat angka-angka ini. Fokus kita ada di angka setelah garis miring, yaitu /26. Angka inilah yang jadi kunci buat semua perhitungan kita nanti. Yuk kita bongkar artinya. Jadi 26 itu artinya ada 26 buah angka 1 di subnet mask. Kalau diubah ke desimal, jadinya 255.255.255.192. Tapi kita fokus aja ke angka terakhir, yaitu 192. Kalau kita ubah ke biner, 192 itu sama dengan 11000000. Nah, ini penting banget. Angka 1 itu nandain porsi network, dan angka 0 itu porsi host. Jumlah mereka berdua inilah yang bakal kita pakai buat ngitung. Oke, pertanyaan pertama dari resep kita. Dari angka biner tadi, kita kan minjem 2 bit dari bagian host, yang ditandain sama 2 angka 1 itu. Pertanyaannya, dengan minjem 2 bit itu, kita dapat berapa jaringan baru atau subnet? Rumusnya gampang banget. 2 pangkat X. X itu apa? X itu jumlah angka 1 di oktet terakhir tadi. Tadi kan binernya 11000000. Berarti angka satunya ada 2. Jadi perhitungannya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Simple, kita berhasil bikin 4 subnet baru. Gampang kan? Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita udah tahu nih kita punya 4 subnet. Tapi tiap subnet itu bisa nampung berapa perangkat atau host. Yuk kita hitung. Rumusnya mirip-mirip 2 pangkat Y, tapi ada tapinya, dikurangi 2. Y ini kebalikannya X, yaitu jumlah angka 0 di oktet terakhir. Binarnya kan 11000000, berarti angka 0-nya ada 6. Jadi 2 pangkat 6 itu 64. Terus kenapa sih harus dikurangi 2? Gini, satu alamat itu udah di-booking buat jadi alamat network, dan satu lagi buat alamat broadcast. Jadi yang benar-benar bisa dipakai buat perangkat kita ya cuma 62 host. Pertanyaan ketiga. Kita udah tahu ada 4 subnet dan masing-masing bisa nampung 62 host. Tapi alamat awal tiap subnet ini mulainya dari mana? Nah, kita perlu cari blok atau kelipatannya.
Nah, ini dia angka ajaib kita. Caranya super gampang. 256 dikurangi nilai desimal di oktet terakhir subnet Mas tadi. Tadi kan nilainya 192. Jadi, 256 dikurangin 192 sama dengan 64. Ingat-ingat angka ini ya. 64 ini adalah kelipatan yang nentuin alamat awal tiap subnet kita. Oke, pakai angka ajaib 64 tadi, kita tinggal bikin kelipatannya aja. Mulai dari 0, terus 0 tambah 64 jadi 64. Lanjut, 64 tambah 64 jadi 128. Terakhir, 128 tambah 64 hasilnya 192. Pas banget, kita dapat 4 alamat awal buat 4 subnet kita. 0, 64, 128, dan 192. Nah, ini dia langkah terakhir yang paling seru. Kita bakal gabungin semua hasil hitungan kita tadi buat bikin peta alamat yang lengkap. Dari sini, kita bakal lihat dengan jelas mana alamat network, mana alamat yang bisa dipakai host, dan mana alamat broadcast buat tiap-tiap subnet. Dan ini dia hasilnya. Kelihatan rapi banget kan di tabel ini? Coba deh perhatian polanya. Subnet pertama kan mulainya dari .0. Nah, host yang bisa dipakai itu dari .1 sampai .62. Terus alamat broadcastnya ya satu angka sebelum subnet berikutnya, yaitu .63. Gampang kan? Pola yang sama persis ini tinggal diulang aja buat subnet-subnet berikutnya. Kelihatan kan logikanya sekarang? Tuh kan, nggak sesusah itu ternyata. Kita udah berhasil bedah subnetting kelas C dari 0 sampai tuntas. Kuncinya cuma satu, ikutin resep 4 pertanyaan tadi secara berurutan. Coba kita ulang sekali lagi biar makin nempel di otak. Jadi, ini rangkumannya. Ingat, 4 langkah ini aja. Pertama, hitung jumlah subnet pakai 2 pangkat jumlah angka 1. Kedua, hitung jumlah host pakai 2 pangkat jumlah angka 0, terus kurangin 2. Ketiga, cari blok subnet pakai rumus 256 dikurang oktet terakhir. Dan terakhir, tinggal susun deh semuanya jadi tabel. Ini udah jadi senjata kalian buat naklukin soal subnetting apapun. Nah, setelah kalian jago di kelas C, prinsip yang sama persis juga berlaku loh buat kelas B dan kelas A. Bedanya paling cuma main di oktet yang berbeda aja. Tapi logikanya, resepnya tetap sama. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan resep sakti yang udah kalian pegang, siap buat naik level ke tantangan berikutnya? Selamat mencoba!